Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun dan dimanapun kalian menonton. Semoga sehat selalu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Oke. Di sini kami dari kelompok 14 Sistem Basis Data Praktikum. Kami akan menjelaskan materi modul 3, 4, dan 5 yaitu select dan order by, terus where, dan yang terakhir ada join. Oke. Sebelum jauh lebih lanjut, di sini ada tim kami dari kelompok 14 tadi ya. Di sini ada teman saya yang pertama adalah Fadul Rahman Akil Suparta dengan NIM 232410101076, dan yang kedua ada teman saya Aditya Panci Perdana 232410101080. Nah, selanjutnya ada saya sendiri yaitu Aurizal Ardianto 232410101086. Oke, nah di sini saya kebagian menjelaskan modul 3 select dan order by. Nanti untuk selanjutnya modul 4 dijelaskan oleh teman saya, dan modul 5 juga sama akan dijelasin oleh teman saya. Oke, di sini ada soal ya. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Jadi kita menampilkan daftar suppliernya dari tabel suppliers ini. Jadi semuanya ini akan ditampilkan. Langsung saja kita masuk ke PG admin-nya teman-teman. Oke, sebentar. Nggak nge-lag ya. Oke. Nah, kita pencet Alt-Win, terus body tool. Sebentar ya teman-teman. Nah, kalau mau mengambil semua tabel, kita bisa menulis select. Ini bintang itu adalah select all, maksudnya kayak all gitu loh. Select, memilih semuanya, select all from apa tadi? Suppliers. Langsung kita eksekusi. Boom. Nah, ini dia sudah ya teman-teman. Udah keluar supplier, company name. Jadi ini semua tabel suppliernya ke apa? Kelihatan di sini. Kontak title, address, city, region, postal code, country, phone, fax, homepage, dan lain-lain. Oke, ini masih sampai banyak. Oke, jadi begitu. Nih kalau mau melihat tabel semuanya menggunakan select bintang ini. From-nya ini from dari tabel mana gitu maksudnya. Oke, begitulah kira-kira ya. Select all from supplier. Nah, kelihatan kan. Selanjutnya, tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Nah, ini ada kode skill-nya, select all from customer. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya, teman-teman. Tampilkan semua daftar, semua customer dari tabel customer. Nah, itu sama aja, teman-teman. Kita ganti. Tabelnya kan soalnya beda. Customers. Oke, nah ini kelihatan kan? Customer ID, company name, contact title, address, city, region, sama aja lah teman-teman. Tinggal kayak kalau mau kita mengambil semua tabel atau menunjukkan semua tabel, kita menggunakan select bintang ini atau select all. Terus dari apa, tabel apa gitu teman-teman. Nah, customer sama kan tadi ya. Alfiki, Anantar, Anton, Arod, Berks, Blaux, Break Blows, nah inilah, kayak inilah pokoknya. Oke. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nih, selanjutnya adalah tampilkan sebagian kolom. Nih, yang soal selanjutnya B, select sebagian kolom. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Berarti kita harus apa, tampilkan ID produk ya teman-teman. Nah, so tidak menggunakan yang tadi bintang, tapi kita satu-satu di produk. Oke, kembali ke produk ID. Lalu nama produk, product name. Sebelumnya kalau kita ingin gampang,
kita lihat dari tabel from product ini dulu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan gini, from product. Nah, kelihatan kan apa aja? Nah, tadi yang dibutuhkan apa aja? Tampilkan ID produk, nama produk, ID produk, nama produk, harga, produk ID, produk name, apa lagi tadi? Harga, oh unit price. Unit price, unit in stock ya, ini serta stok dari tabel. Unit in stock. Setelah itu baru ini diginiin from product. Oke. Nah, ini kan ada product ID, product name, unit price, unit in stock. Nah, kita bisa menggunakan ini tadi ya. Kalau mau mengambil salah satu tabel atau berapa banyak tabel itu menggunakan koma-koma gini teman-teman. Sama aja gini. Jadi tidak menggunakan bintang lagi, tapi menggunakan kayak gini. Nah, kan sama kan? Product ID, product name, unit price, unit in stock. Oke. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, kan tadi dari tabel itu. Sekarang kita tabel supplier. Kan kelihatan semua tabelnya. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan. Nah, berarti supplier ID, company name, country, dan contact name. Jadi, country, jangan lupa ya teman-teman, kalau menggunakan spasi itu nggak bisa menggunakan underscore. From tabel supplier. Set. Oke, nah supplier ID, company name, country, contact name. Supplier ID, company name, country, contact name. Nah, bisa ya teman-teman ya. Ini kalau kita mau menunjukkan apa tabel dari supplier. Nah, selanjutnya soal C yaitu alias. Tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, jadi kan kita menggunakan tabel produk ya teman-teman. Select from select all from products. Nah, select product as ID produk, kok keluar. Buat ID produk menjadi as ID produk itu as ini alias ya teman-teman. Jadi tabel produk ini tadi, ini produk ID menjadi ID produk, product name menjadi sama, nggak dirubah, dan unit in price ini unit price diganti harga, unit in stock menjadi stok barang. Jadi dari from product.
Jebret. Nah, kan berubah kan ID produknya ini, product name, harga, dan stok barang. Oke, selanjutnya tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama pras sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel supplier. Sekarang dari tabel supplier. Aja tadi supplier ID, company name, biar tidak memboros waktu. Nah, ini ya, saya jelaskan dulu. Jadi untuk supplier ID ini tadi, nah, tetap sama nanti kolomnya. Nah, lalu company name akan menjadi nama perusahaan. Ini country, mana country, country, country. Country, nah ini akan menjadi asal, contact name akan menjadi contact person. Langsung kita coba. Nah, kan berubah kan teman-teman. Jadi kalau kita mau ubahnya menggunakan nih as atau alias ini ya teman-teman ya. Oke, oke, tampil alias sudah selesai. Selanjutnya ini penggabungan kolom. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipisahkan dengan koma. Nah, ini ada yang baru lagi. Kalau memisahkan dengan koma ini menggunakan ini ya teman-teman. Ini formatnya ini kayak garis dua, petik, baru dikasih koma. Nah, nanti kalau nggak mau dikasih koma, tidak usah dikasih koma, nanti akan spasi. Oke, langsung kita coba aja teman-teman. Sebelumnya ini ya teman-teman, tabel supplier. Select supplier ID, nah ini diganti lagi, ID supplier, company name, as nama, diganti as nama, address, nah ini nanti akan digabung teman-teman, address, city, ini address, city, dan country, country akan digabung juga jadi tiga kabel, tidak tiga tabel dijadikan satu menjadi alamat supplier. Nah ini menggunakan kayak ini, tanda ini, menggunakan ini. Jadi langsung saya eksekusi, nah kan jadi satu kan teman-teman. Nih, ada komanya. Kalau mau bikin spasi, tunggu dulu. Spasi adalah soal selanjutnya. Oke? Apakah sudah dimengerti? Nah, kayak tadi ya, kalau spasi kita menggunakan, kalau kita pakai koma, ditambahin koma di dalam petiknya itu. Nah, sekarang dipisahkan dari tampilan pun yang terdiri dari sini yang dipisahkan dengan koma. Ternyata sama aja, dipisah sama koma, saya kira ada yang dipisah dengan tidak koma. Nanti saya akan contohkan kalau yang tidak dengan koma. Nah, ini ya, title, first name, last name menjadi nama lengkap, dan address, city, country menjadi alamat lengkap. Kita diskusi. Nah, jadi ada dua tabel teman-teman, nama lengkap, alamat lengkap. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba kalau, ini. Ini kan, nggak pakai koma kan? Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau koma ada seperti ini. Nah, oke, udah ada contohnya. Oke, selanjutnya kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka,
hari, angka, tahun, angka 4 digit. Oke. Nah, kita menggunakan select to char no date mmdd yyw sekarang from employees. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. To char no ini sekarang ya. Nah, hari nih tuh tanggalnya ini Didi YY. Ini tahunnya 2024 tertulis semua menjadi sekarang. Oke, dari tabel employee. Selanjutnya, nih, bulan angka sekarang menggunakan dua kan ya teman-teman. Apa tahun dua digit aja. Ininya diganti day dan ininya ini. Jadi nanti akan kelihatan harinya bukan tulisan seperti Sunday Sunday. Oke teman-teman. Nah, sekarang hari sekarang ini sekarang. Selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, status usia pada saat masuk perusahaan. Langsung aja kita eksekusi di PG admin. Nah, ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, usia masuk. Nah, employee ID menjadi ini ID pegawai, birth date, menjadi tanggal lahir, hire date, dan tanggal mulai kerja. Extract, year from, age, hire date. Nah, usia masuknya berapa ya nanti menjadi itu. Seperti ini tabelnya. Nah, sama kan. Oke, selanjutnya ini tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Agak panjang ya teman-teman ya. Ini select employee ID menjadi ID pegawai, hire date as tanggal mulai kerja, to Charno, kayak tadi ya, DD, MMYY, nanti kalau ini diganti DAI, sama ininya dua, nanti akan muncul kayak yang tadi, now hire date as masa kerja saat ini extra year from kayak tadi, masih sampai tahun-tahun, from tabel employees. Teman-teman, seperti itu kira-kira. Yang selanjutnya tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kode dari tabel order detail. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, ini di sini ada tabel kayak gini ya teman-teman ya. Kok tabel ini ada apa? Bintang ini kalau di sini dia adalah operator ya teman-teman ya. Oh, yang kayak perkalian gitu. Jadi sama tahu tadi soalnya tampilkan nilai order, ID quantity, unit price, serta nilai quantity, unit price. Oke, selanjutnya, nah perhitungan antara nol dari satu baris. Tampilkan ID produk serta per harga per unit, jumlah yang sedang dipesan unit, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, produk ID harga unit, jumlah pesanan, nilai barang. Nah, ini produk ID, unit as harga, ini dirubah ya dari nilai pesanan, unit price, ini unitnya tadi produknya, unitnya senilai barang. Oke teman-teman, semoga dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita select. Kalau select udah, kita masuk ke order ya.
Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kalau paling sedikit, kita gunakan ini dia. Nih, select product name as nama produk, diganti ya, is order, jumlah order, dari tabel produk, order by unit. Nah, ini kayak kita di ascending kan gitu loh teman-teman. Kan kalau gini aja, nah ini kan dari 0 masih nggak urut ya, 40, 70. Kalau ada ascendingnya, ada perintahnya. Nah, 0, 0, 0, 0, 0, dari 0. Baru ada 40, dan seterusnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang paling sedikit pakai ascending atau ASC. Nah, kalau yang sekarang huruf depan tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Nah, kalau tadi kan pakai ascending ya. Nah, sekarang pakai descending. Kita coba kalau nggak pakai order by ya, perintahnya dulu. Nah, kayak gini kan. Lalu perubahannya dari jebret. Nah, SP itu teman-teman. Ada perubahan. Order by itu kayak perintah kita harus mengurutin dari mana itu rupanya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir adalah sorting dua kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Oke. Nah, ini ada operatornya 75 ya. Kayak tadi harga diskon 25%. Scanning. Oke, nama produk tuh. Ya, harga diskon 25%. Sama kan nama produk. Nah, jadi kita menggunakan ini select produk, nama produk ya. Kan tadi ada harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk yang dan harga real paling mahal. Nah, kita menggunakan ini harga diskon, undang operator, lalu diurutkan dari descending dari yang atas yang teman ya. Ini kayak tadi. Udah akan sama kan? Oke. Oke, selanjutnya modul 4 teman saya yang akan menjelaskan. Oke, cukup sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah penyebutan, mohon dimaafkan. Di sini saya masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan mau mendengar, yang mau menyimak sampai habis. Saya Aurizal Ardianto dan teman-teman yang lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Perdana. Saya dari kelompok 14 di sini ingin menjelaskan tentang modul 4 yaitu mengenai where. Oke, di sini jadi soal A yang pertama yaitu untuk where kolom string dan numeriknya itu soalnya kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Nah, kodenya akan seperti ini. Kita langsung coba aja ke PG admin. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ketika kita disuruh select dari tabel customer yaitu dengan where atau dengan opsi atau syarat country-nya itu harus dari Brazil semua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa country ada berapa customer. Ada 9 customer yang berasal dari negara Brazil. Kita coba lagi yang lain. Soal masih ketentuannya masih sama, tapi di sini kita disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi.
Nah, itu kodenya kita masih hampir mirip, kita masih select from product, tapi di sini kita pakai algoritma sama dengan sama dengan 0 buat nentuin atau buat mastiin kalau unitnya itu nggak ada atau nggak diproduksi. Nah, ini unit in stock, hasilnya 0 atau nilainya 0. Ada 5 produk di sini. Oke, kita next. Nah, di sini kita disuruh untuk nampilin ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kodenya jadi seperti ini, yaitu select supplier ID, SID, company name as nama perusahaan, lalu address kita gabung sama city, juga sama country, alamat lengkap dari tabel supplier, di mana country-nya itu bukan dari Kanada. Nah, kita coba. Nah, di sini kita suruh nambahin supplier ID-nya. Di sini supplier ID. Habis itu company name atau nama perusahaan ini. Lalu ada address sama city sama country digabung jadi satu kolom. Lalu kita pakai inisiasi, yaitu di mana country-nya bukan dari Kanada. Nih, Kanadanya nggak ada. Oke, next lagi. Kita lanjut ke yang B, yaitu wildcard dan left. Nah, di sini kita disuruh nampilin supplier yang nama perusahaannya mengandung kata ITD. Nah, kita select dulu all dari supplier, lalu kita pakai where buat misahin ataupun buat sorting, buat filter namanya. Lalu kita nama dari perusahaannya, lalu kita pakai ILEC buat inisiasi kata yang ngandung ITD atau LTD nih. Kita eksekusi. Nah, ada 3 perusahaan yang ngandung kata LTD. Itu ada Pavlova, Specialty Biscuit, sama Revecross Americanas. Next, kita lanjut lagi. Di sini kita disuruh untuk nampilin employee yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil huruf pertama last name-nya. Ini kodenya, yaitu kita select all from employee, lalu di mana substring first name-nya itu 1,1 lebih besar substring dari last name-nya. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Jadi ada 5 yang first name-nya itu lebih kecil dari last name-nya. Lanjut. Yang selanjutnya ini kita disuruh nampilin supplier yang huruf depan company name sama contact name-nya sama. Nah, kodenya mungkin jadi kayak gini, yaitu select all from supplier where substring company name-nya itu yang pertama, yaitu 1,1 sama dengan substring dari contact name-nya. Nah, ini di sini kan ada Mayumis sama Mayumi Ono, berarti company name-nya tuh Mayumis dan namanya dari
kontak name-nya yaitu Mayumi Ohno. Nah, yang C ini kita disuruh nampilin employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, kodenya itu kayak gini, yaitu select all from employee. Ini buat nyelek dari tabel employee. Lalu kita pakai where buat ngefilter hire date-nya itu harus lebih besar dari 1992 bulan 12 dan tanggal 10. Nah, ini juga ada hasilnya seperti itu. Kita langsung tes kodenya. Salah. Nah, kita cek apakah benar. Nah, ini hire date-nya itu harus lebih dari tahun 1992. Berarti betul, ini nomor 1 betul, Peacock, Buchanan, Suyama betul. Nah, ada 6 rupanya yang ada 6 orang yang hire date-nya itu lebih dari tahun 1992. Nah, di sini kita ke soal yang C, yaitu where kolom dengan pertipan tanggal. Nah, soalnya ini kita disuruh nampilin order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Kodenya mungkin akan jadi seperti ini, yaitu kita select all dulu from order buat nampilin semua kolom dari order. Lalu kita pakai where ship date dikurangi order date, lalu ship date ini nyampe sama ordernya, sama order date-nya itu pemesanan, dan ship-nya itu pengirimannya. Ketika dikurangi nanti kan nggak lebih dari 10 hari, maka kita pakai kurang dari 10. Kita coba kodenya. Nah, ini order date sama ship date-nya nanti dikurangi. Kalau nggak lebih dari 10 hari, maka akan tampil di query ini. Ada berapa banyak ini? Ada 142 pemesanan yang pengirimannya kurang dari 10 hari. Oke, kita next. Soal yang D, yaitu or. Kita disuruh nampilin produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Ya, kita kayak sama seperti soal-soal yang sebelumnya, yaitu kita select from product, lalu dimana discontinue-nya itu sama dengan 1 atau unitnya itu 0. Nah, kita pakai where discontinue-nya itu 1 atau unit in stock-nya 0. Ini kita coba. Nah, ini unit in stocknya 0 ataupun kita pakai or, atau discontinue-nya itu 1, artinya enggak diproduksi ataupun enggak ada stok. Kita next lagi. Nah, di sini kita disuruh nampilin produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, kita select all from product, lalu perintahnya tadi reordernya itu kurang dari 10. Ini kita pakai reorder level kurang dari 10 atau unit in stocknya
lebih dari 100. Kita pakai kurang dari lebih dari itu. Kita tes kodenya. Nah, ini dia unit in stocknya lebih dari 100 ataupun reorder levelnya lebih dari kurang dari 10. Ketika salah satu kondisi ini terpenuhi ataupun keduanya terpenuhi, maka bisa tereksekusi di query ini. Jadi OR itu salah satunya ataupun keduanya terpenuhi, maka bisa masuk ataupun bisa dimasukkan ke dalam kategori. Beda sama N, kalau N itu harus terpenuhi keduanya, setahu saya. Oke, soal selanjutnya itu kita disuruh nampilin nama, masa kerja, serta usia dari employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kodenya itu kayak gini, kita select dulu nama first name sama last name-nya, kita gabungin jadi aliasin nama, lalu kita extract, kita pakai extract year from age now, ini umurnya yaitu, lalu hair date-nya, itu kita aliasin sebagai masa kerja, lalu kita extract lagi age now, lalu birth date-nya yaitu tanggal lahirnya, kita pakai age di sini buat konversi konversi umur dari employee-nya. Nah, kita pakai where di sini buat nentuin hair date-nya itu lebih dari 35 tahun atau birth date-nya atau umurnya itu lebih dari 60. Oke, kita coba. Nah, di sini ada 6 orang rupanya yang masa kerjanya lebih dari 30 dan atau or itu dan usianya itu lebih dari 60 tahun. Oke, kita next lagi soal kita disuruh nampilin employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Kita disuruh menggunakan in. Ya, kita tinggal select all from employee where city, in London, Seattle, ataupun Tacoma. In di sini mungkin kayak sama dengan. Kita coba aja. Ini city-nya Seattle, Taco, London, ataupun Tacoma. Lalu ini yang N, kita disuruh nampilin orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Ya, kita pakai select all from order where order date itu lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25, and ship date-nya itu sama order date-nya itu dikurangi atau paling lambat dikapalkan 20 hari, yaitu kurang dari atau sama dengan 20 di sini. Kita coba. Nah, ini dia. Lalu kita next aja ke soal selanjutnya. Kita disuruh nampilin produk yang discontinue
dan stoknya masih lebih dari 0, berarti yang nggak produksi tapi stoknya itu masih lebih dari 0. Nah, kita select from product, itu dimana kita pakai where yang syaratnya discontinue-nya itu 1, dan unit in stock-nya juga harus lebih dari 0. Nah, next soalnya ini kita disuruh nampilin produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Ya, kita tinggal pakai select from product, where product ID, modulo 2 sama dengan maksudnya ini ketika dibagi 2 itu habis ya, maka itu kan genap. Lalu kita pakai N, unit price kurang lebih dari 5, buat nentuin yang harganya di atas 5. Nah, di sini ada banyak banget. Oke, next. Di sini kita disuruh untuk nampilin produk yang harganya 5 sampai dengan $10. Kita disuruh menggunakan Between. Oke, yaitu tinggal select from product, lalu where unit price. Nah, di sini bedanya Between atau sama dengan rata-rata, kayak misalkan 5 lebih dari 5 lalu kurang dari 10. Nah, daripada ribet, mungkin kita pakai Between. Kita tes langsung. Nah, Between 5 dan 10. Lalu ini yang F, kita disuruh nampilin order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabulkan 20 sampai dengan 30 hari setelah pemesanan. Nah, di sini kita pakai Between, pastinya. Ya, pertama-tama kita select from order, lalu dimana order date-nya tuh harus lebih dari 1996. Kita pakai N, kan harus terpenuhi keduanya. Kalau misalkan atau, berarti kita pakai or, ketika salah satunya aja yang harus terpenuhi. Lalu ship date dikurangi order date. Nah, di sini kita pakai between 20 sampai dengan 30 hari. Nah, di sini kita coba. Oke, bisa. Langsung next soal selanjutnya. Oke, di sini kita disuruh nampilin order yang harus dikirim ke Brazil ataupun Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Ya, kita select from order, lalu kita pakai where, ship country-nya itu harus Brazil or Italy, and ship date-nya itu between 1996 dan 1997. Oh, ini salah, bentar, 9-nya kebanyakan. Nah, oke, kita coba. Oke, bisa. Kita next. Nah, di sini kita disuruh nampilin employee dari Seattle ataupun New York yang usianya 50 sampai 60 tahun. Ya, kita tinggal select from employee. Kalau misalkan di sini disuruh nampilin produk, kita tinggal select from product. Nah, di sini kita nampilin employee, berarti kita select from employee, di mana city-nya kita pakai ILEC.
Kenapa pakai iLeg? Karena leg itu case sensitif kalau nggak salah kata Mas Satria. Nah, lalu kita pakai or karena di sini perintahnya atau new settle ya kan. Kita pakai or koronti newnya dan settle. Lalu kita pakai n harus kita buat extract di sini and extract year from age now birth date, berarti ketika birth sama hari sekarang itu ditampilin misalkan birth date-nya itu 2005 dan sekarang kan 2024. Nah, berarti umurnya kan 19 tahun. Extract itu bisa melakukan hal tersebut itu kan, berarti birth hari sekarang dikurangi birth kayak gitulah. Lalu between ketika kan udah hasil berarti langsung ketika hasilnya itu nanti akan muncul, nah kita tambahin between 50 and 60. Nah, hasilnya mungkin kayak gini. Bentar, kita eksekusi. Nah, jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja presentasi saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan teman saya yaitu Akil untuk modul 5 join. Perkenalkan, nama saya Badur Rahman Akil Suparta dari kelompok 14. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu modul 5 join. Untuk soal A, yang pertama adalah menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Dengan kode SQL, kodenya select P product name, P unit price, C kategori name. Nah, untuk P product name yang ada P-nya ini, P ini sebagai referensi dari entity product, dari from products P. Nah, P ini sebagai referensinya. Nah, dan join kategoris C, C sebagai referensi dari kategoris, on B kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, ini itu maksudnya karena produk memiliki kategori ID yang dimana termasuk relationnya dari kategori, sehingga produk ini mendapatkan kategori ID dari relationshipnya. Kategori ID dari produk itu dapat dari atributnya primary key-nya kategori, sehingga harus disamakan. Selanjutnya adalah order by P product name. Nah, order by product name ini untuk mengurutkan di mana dari A ke Z. Nah, bisa menggunakan order by P product name ASC untuk mengurutkan dari kecil terbesar atau A ke Z untuk alfabet. Nah, sedangkan DESC itu merupakan sebaliknya, yaitu Z ke A, sedangkan untuk yang angka adalah yang terbesar ke terkecil. Oke, selanjutnya tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Dengan jawabannya adalah kode SQL, kodenya adalah select C company name as perusahaan customer. Nah, ini as perusahaan customer ini sebagai nama tabelnya yang di atas. Order ID as ID transaksi, sebagai ini order ID ini sebagai ID transaksi. Order date from customer C. Customer C dengan C referensinya. Join orders O, referensi O on C customer ID sama dengan O customer ID. Seperti sebelumnya, order customer ID itu mendapatkan atributnya dari customer ID karena relationship-nya itu
saling berrelation satu sama lain. Dan order yang terakhir adalah order by order date untuk mengurutkan order date-nya itu dari seperti Januari ke Desember gitu. Nah, karena ini dari Juli tanggal 4 sampai seterusnya. Oke, selanjutnya tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli oleh order tersebut. Dengan SQL query-nya adalah select all order ID, order date, dan product ID from order dengan referensi O. Join order details, OD. Nah, order details ini referensinya OD, makanya pada saat itu pas kita menggunakan select itu menggunakan OD product ID. On O order ID sama dengan order ID. Nah, karena order ID ini yang dari entity orders mendapatkan dari atributnya dari itu order details, karena order ID ini merupakan primary ID-nya itu. Oke, selanjutnya tampil untuk yang soal B, select lebih dari 2 tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Dengan SQL query-nya, select order ID, O order date, P product name, P unit price from orders dengan O sebagai referensi. Join order details OD on order ID sama dengan OD order ID. Nah, seperti yang ini, di mana order ID ini dari order details mendapatkan dari entity orders. Nah, itu karena relationship-nya. Joins product dengan referensi OP on product ID sama dengan OD product ID. Nah, semisal kita menggunakan order, kita itu join order detailsnya ada 2, yaitu yang pertama sama yang ini, itu nanti akan error nih, karena joins itu tidak boleh menggunakan berlebihan yang sama gitu. Jadi kita mencari referensi dari product name, itu kan product name kan dari entity products. Nah, karena joins products P memiliki atribut product ID dan juga order details memiliki product ID, kita akan menggunakan joins. Nah, di sini kita ada tabelnya. Selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, select first name. Ini titik koma ini untuk bisa menggabungkan. Nah, ini itu biar bisa itu apa? Kan karena atributnya itu first name dan last name itu dibedakan. Nah, jadi ketika kita ingin menggabungkan menjadi satu nama lengkap, maka kita akan menambahkan ini as employee territory description as tempat bertugas. Nah, territory description ini dinamakan sebagai tempat bertugas from employees sebagai referensinya. Join employee territories dengan referensi ET on employee ID sama dengan ET employee ID. Seperti yang itu, employee ID dari ET ini mendapatkan dari relationship-nya employees. Selanjutnya joins territory T on T territory ID sama dengan ET territory ID. Nah, untuk territory ID ET ini mendapatkan territory ID-nya itu dari territories. Nah, untuk tabelnya akan menghasilkan seperti ini. Oke, lanjut.
tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Select C, contact name, O, order ID, O, order date, SH, company name, S, nama kapal. Nah, nanti company name-nya ini dijadikan sebagai nama kapal di tabelnya. From orders O, yang referensinya, join customer C, referensi customer, on customer ID sama dengan O customer ID. Nah, ini seperti sebelumnya, customer ID dari orders itu dapat dari company. Join shippers SH on O ship via sama dengan shipper ID. Nah, sebenarnya ini shipper ID sama ship via ini sama anunya, atributnya, cuman ya namanya aja yang beda, tapi isinya sama-sama semua gitu. Akan menghasilkan tabel di bawah ini. Lanjut, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Dengan kode SQL, query select as company name as nama supplier. Jadi company name akan menjadikan sebagai nama supplier. C kategori name from suppliers dengan referensi S. Join products referensi P on supplier ID sama dengan supplier ID. Nah, supplier ID ini dapat dari apa? Secondary key-nya dari supply. Jadi dapat dari apa relationship-nya itu. Join kategori referensi C on P kategori ID sama dengan C kategori ID akan menghasilkan tabel di bawah. Oke, lanjut. Oh, ini sudah. Oh ya. Untuk soal C, select multi tabel dengan syarat. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah $10. Dengan kode SQL, select P product name, P unit price, kategori name from product referensinya P. Join kategori referensi C, on kategori ID sama dengan P kategori ID. Where C kategori name I like beverages. Nah, beverages ini kan minuman. Nah, mengapa menggunakan I like? I like itu sebagai mengambil yang sensitifnya itu yang besar atau kecil. Semisal I like ini tulisannya beverages, nah hurufnya kan kecil semua. Jadi bisa mengambil apa yang bisa besar, ada yang kecil pada saat hurufnya di tabel itu. Sedangkan like itu kalau kita menulis beverages dengan huruf kecilnya kecil semua, maka tidak akan ditemukan karena sensitivity-nya itu harus sesuai dengan apa yang dituliskan. NP unit price kurang dari 10. Nah, ini unit price ini akan mencari harganya yang di bawah $10. Nah, akan mengeluarkan tabel seperti di bawah. Oke, lanjut. Tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terturut berdasarkan tanggal pembelian. Dengan kode SQL, company name akan digabungkan dengan country, dengan apa gabungannya itu ada koma spasi. S perusahaan customer. Jadi company name ketika gabungannya company name dengan country itu akan dinamakan sebagai perusahaan customer. O order ID as transaksi. Order ID akan menjadi nama transaksi. O order date as tanggal pembelian. Order date akan menjadi tanggal pembelian from customer C. C referensinya. Join orders O sebagai O referensinya on customer ID sama dengan customer ID. Where si customer are like USA seperti yang tadi menggunakan align
karena bisa mengambil dengan huruf besar maupun kecil. And extract year from order date kurang dari 1997. Nah, extract year ini itu mengambil tahunnya dari tanggal tersebut dari order date yang dimana tahun tersebut sebelum 1997. Orders by order date. Nah, ini order ini untuk mengurutkan order date dimana yang sebagai tanggal pembelian. Nah, jadi kita akan memunculkan tabel di mana di sini tabelnya itu 96 semua gitu. Pokoknya sebelum 97-an gitu. Oke, lanjut. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilanjutkan setelah tahun 1997. Nah, untuk jawabannya SQL query-nya adalah select contact name, order ID, order date. Nah, untuk nama shipper-nya itu sebenarnya company name-nya dari shipper. Nah, from customer C sebagai referensi. Join orders O on customer ID sama dengan customer ID. Join shipper sebagai SH untuk referensinya. On or ship via sama dengan shipper ID. Seperti sebelumnya itu ship via dengan shipper ID itu sama. Join employees A on A country sama dengan C country. Nah, ini sebenarnya sangat berguna ini, join employee A on A country sama dengan C country. Nah, karena pertanyaannya itu adalah yang mengirim barang untuk order yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal employee. Nah, di mana negara yang dibeli customer dengan employee itu harus sama, maka kita akan menggunakan join employee A on country sama dengan J country, where E country sama dengan C country, and exact year from order date setelah lebih besar sama dengan 1997. Nah, ini sebenarnya kenapa where A country C country ini dari joinnya itu maka akan menghasilkan country yang sama dengan customer dan employee-nya. Dan extract year from order date ini seperti yang sebelumnya, namun ini lebih dari sama dengan 97-an. Nah, ini kan karena dilakukan setelah tahun 1997. Nah, karena itu pada saat 1997, itulah kenapa menggunakan lebih dari sama dengan 97-an. Nah, untuk tabelnya seperti di bawah ini. Next. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Dengan SQL query-nya, select company name as nama supplier, kategori name dengan referensi C, from suppliers, yang dimana S itu merupakan referensinya. Join products P on C supplier ID, P supplier ID. Join kategori C on P kategori ID sama dengan kategori ID, where unit between 5 and 10. Nah, untuk ini dimana harga per unitnya itu antara 5 dan 10, sehingga menampilkan barang-barang di mana harganya itu 5 dari 10. Nah, seperti di tabel ini. Karena yang ditampilkan itu nama-nama supplier beserta nama kategorinya, tetapi unit price-nya tidak ditunjuk. Nah, karena where unit price between 5 and 10 ini itu menunjukkan nama supplier yang harganya 5 sampai 10, akan menunjukkan nama-nama suppliernya yang dimana harganya 5 sampai 10. Oke, lanjut. Self join dan auto join.
E1, jika E1 many dan E2 one. Tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, maka yang menjadi manajer tabel E1 dan E2. Nah, karena E1 many dan E2 one, many itu one, di mana menunjukkan di E1 dan E2 menggunakan untuk menjadi join itu. Maka yang menjadi manajer E1, E2. Nah, karena semisal ini adalah aduh jelek banget, E1, di sini E2. Karena ini many to one, nah otomatis berarti E2 ini adalah manager, sedangkan ini bawahannya. Dengan kode SQL, select A1 employee ID, A2 employee ID from employees E1, referensinya pertama, join employee E2 itu sebagai referensi keduanya, on A1 plus reports to sama dengan E2 employees ID. Nah, di mana untuk yang E2 ini, yang bagian ini, tabel yang bagian kanan itu merupakan manajernya. Oke, selanjutnya. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pemimpinnya jika E1 any dan E2 one. Dengan kode SQL-nya select concat. Nah, concat itu seperti gabungan antara dua string atau lebih. Nah, di sini kan untuk E1 first name titik koma atas kutipan lah, dengan apa space di tengahnya last name. Nah, ketika semisal bagian ini Nancy itu sebagai first name dan Davolio itu last name. Nah, untuk memisahkan itu karena ini memisahkan dari spasi, atau bisa aja tanpa menggunakan concat, di mana first name susah ya. Oh, ada itu ding. Bentar. Nah, E1 first name bisa menggunakan ini. Jika tidak menggunakan concat. Nah, jadi bisa antara menggunakan concat atau tidak. Biasanya kalau aku itu tidak menggunakan concat, sebenarnya agak males gitu. Soalnya ngetiknya itu tambah panjang gitu. Nah, S bawahan. Concat E2 first name ini ditentukan. First name seperti yang tadi, last name as pemimpin. From employees E1 join employees E2 on E1 reports to E2 employees ID. Nah, reports to ini kayak untuk mendeteksi siapa yang paling atas itu, misalkan atasannya, dengan yang paling kecil itu bawahannya. Nah, karena ini menampilkan mana yang pemimpin, mana yang di bawah, karena jika S1 many dan E2 one, nah maka otomatis E2 ini merupakan manajernya. Nah, sehingga yang pemimpinnya itu bagian kanan ini pada tabel. Karena report nya untuk yang E2 itu lebih besar, maka maka employees-nya yang memiliki repository itu lebih besar itu merupakan pemimpinnya, di mana yang lebih kecil itu merupakan bawahannya. Oke, lanjut.
Nah, tampilkan nama lengkap bawahan dan serta nama lengkap pemimpin termasuk pemimpin yang tidak memiliki bawahan dan yang tidak memiliki pemimpin. Dengan SQL query-nya select concat seperti yang tadi, tetapi S1 ini sebagai pemimpinan, concat E2 ini sebagai bawahan, from employees S1, full author join. Nah, full author join itu seperti ini, seperti himpunan. Nggak usah kan ya, seperti himpunan ini, di mana ini adalah E1 dan ini E2. Nah, karena ini full author, itu di mana bagiannya itu di luar sini. Full author itu berarti semuanya gitu. Kalau semisal left author, itu yang terisi penuh itu hanya E1, tetapi yang di tengah ini kosong dan juga E2 yang bagian kanan itu kosong. Sebaliknya itu kalau right outer join berarti ini yang bagian kanan saja, yang tengah dan kiri itu kosong. Nah, sedangkan yang self join yang di sini itu cuman yang di tengah aja yang diisi. Nah, karena ini full outer join employees E2 on employees ID sama dengan reverse true, maka akan bagian sini, bagian kanan dan kiri itu ada yang kosong karena bawahannya itu tidak memiliki pemimpin dan sebaliknya pemimpin itu tidak mempunyai bawahan. Seperti kita coba di VGA ini, satu name koma satu ini bukan first name dulu, first name last name as pemimpin tadi apa? Concat E2 plus name. Ini sempurna E2 ya kan? Oh iya, lupa full auto. Nah, ketika kita run, itu di mana ini Andrew Fuller ini sebagai bawahan tidak memiliki pemimpinan. Jika kita scroll, di mana Laura, Michelle, Margaret dan seterusnya itu meskipun memiliki pemimpinan tidak memiliki bawahan. Nah, oke. Maksudnya, oh sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.